Pekan ini Presiden Joko Widodo kembali melanjutkan safari militer. Presiden menyatakan safari militer ini untuk memberitahu masyarakat bahwa pemerintah dengan dukungan TNI dan Polri siap menghadapi berbagai ancaman. Pada berbagai kesempatan safari militer itu, Jokowi menegaskan bahwa negara dalam keadaan aman. Sejak pekan lalu, usai berlangsungnya aksi 4 November, Presiden Joko Widodo sudah melakukan kunjungan ke sejumlah kesatuan militer. Mulai dari Markas Brimob Polri, Kopassus, Korps Marinir TNI Angkatan Laut, Kopaskas, dan Sekolah Calon Perwira Angkatan Darat atau Secapa AD. Tak hanya safari militer, Presiden Jokowi juga berdialog dengan tokoh masyarakat dan ulama, khususnya untuk memastikan tidak ada aksi demonstrasi lanjutan. Presiden Joko Widodo mengatakan safari militer yang dilakukannya belakangan ini untuk memberitahu masyarakat bahwa pemerintah dengan dukungan TNI dan Polri siap menghadapi berbagai ancaman. Jokowi menyebut ancaman yang bisa memecah belah bangsa tersebut bisa berasal dari dalam dan dari luar. Karenanya, sejumlah kunjungan dan pengarahan ke markas TNI dan Polri tersebut juga dilakukan untuk memastikan kesiapan pasukan. Namun demikian, negara dipastikan masih dalam kondisi aman. Selama menggelar safari militer ini, Presiden Jokowi selalu ditemani Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantio. Pada 11 November lalu, Presiden Jokowi melanjutkan safari militer ke markas Korps Marinir di Cilandak, Jakarta Selatan. Di tempat ini, Jokowi kembali menekankan agar prajurit marinir ikut menjaga kebinekaan. Sebelum memberikan arahan dalam apel prajurit, Presiden Jokowi menaiki tank perang untuk memeriksa barisan prajurit. Ia kemudian memberikan arahan dari atas tank tersebut. Presiden mengatakan bangga kepada TNI dan marinir karena selalu ambil bagian sebagai pasukan perdamaian dunia. Ia meminta marinir menjadi yang terdepan dalam menghadapi upaya pemecah persatuan. Jokowi menegaskan agar marinir menjadi pemersatu bangsa, sebab Indonesia dijadikan contoh pengelolaan kemajemukan oleh sejumlah negara di dunia. Sebelum ke markas marinir, Presiden Jokowi juga berkunjung ke markas Komando Brimob di Kelapa II, Depok, Jawa Barat. Jokowi menyampaikan apresiasinya atas kinerja yang baik Korps Brimob dalam mengamankan aksi 4 November yang berlangsung damai. Dalam apel di depan ribuan anggota Brimob, Jokowi mengapresiasi kinerja kesatuan Brimob dalam menghadapi segala tantangan yang dihadapi bangsa selama ini. Presiden meminta agar Korps Brimob senantiasa waspada, sekalipun pada potensi gangguan terkecil. Brimob diharapkan mampu menjadi pelopor persatuan dan menjaga kebinekaan serta menjalin komunikasi dengan seluruh lapisan masyarakat. Dalam sejumlah safari militernya, Presiden Jokowi mendapat sambutan meriah dengan yel-yel. Pada Selasa 15 November 2016, Presiden Jokowi menemui dan memberi arahan pada prajurit Paskas dan Komandan Kodim se-Indonesia dalam kunjungan di Lanut Sulaiman dan Sekolah Calon Perwira atau Secapa TNI AD. Jokowi memberikan arahan terkait tantangan
yang sedang dihadapi bangsa Indonesia. Jokowi berharap TNI juga bisa mengambil peranan yang cukup besar dalam pembangunan dan menjaga keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Kita menyampaikan tantangan-tantangan besar bangsa kita dalam arah ke depan, terutama yang berkaitan dengan terorisme, radikalisme, yang berkaitan dengan kemiskinan, pengangguran, ketimpangan. Saya kira tantangan-tantangan itu yang tadi kita sampaikan secara gamblang dan jelas agar TNI bisa mengambil peran sebanyak-banyaknya. Dari sisi mana TNI akan masuk. Tadi juga saya sampaikan mengenai yang berkaitan dengan daya saing, kemudahan berusaha, ekonomi global, geopolitik global seperti apa, sehingga juga bisa TNI juga bisa menyesuaikan dan mengantisipasi apa yang harus disiapkan, apa yang harus direncanakan, apa yang harus dikerjakan sekarang dan yang akan datang. Pada hari yang sama, Presiden melanjutkan kunjungan ke markas Korps Pasukan Khas TNI Angkatan Udara di kawasan Lanut Sulaiman, Margahayu, Bandung, Jawa Barat. Presiden berpesan agar Paskhas jangan pernah mundur terhadap mereka yang mengadu domba bangsa. Presiden juga minta Paskhas bekerja tanpa menghitung untung rugi bagi bangsa dan negara. Pada kesempatan ini, Presiden menegaskan bahwa kunjungannya ke sejumlah kesatuan TNI dan Polri bertujuan untuk menenteramkan rakyat dan memperlihatkan jika kondisi negara dalam keadaan aman. Pada Rabu 16 November 2016, Presiden berkunjung ke markas Kostrad Cilodong, Jawa Barat. Penyambutan dilakukan dengan istimewa, berupa yel-yel khas Kostrad bernada setia terhadap NKRI. Masih terkait dengan upaya menjaga keutuhan NKRI, pada Kamis 17 November 2016, Presiden Jokowi menggelar pertemuan dengan Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto, di Istana Negara, Jakarta. Presiden Jokowi menegaskan, pertemuan mereka adalah bagian dari komitmen untuk menjaga Indonesia yang majemuk. Sementara Prabowo menyatakan mendukung pemerintahan Jokowi dan selalu siap untuk memberi masukan dan bantuan untuk Jokowi. Keduanya sepakat memelihara persatuan dan kesejukan di tengah kondisi bangsa yang memanas. Pertemuan kedua ini disebut Prabowo sebagai diplomasi ikan bakar. Dalam pertemuan tersebut, Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto, menegaskan tidak akan menjegal Presiden Jokowi, meskipun keduanya pernah bersaing di Pilpres 2014. Prabowo percaya Presiden Jokowi sama-sama menjaga merah putih. Tiap saat ada ketegangan, saya bekerja keras untuk tidak terjadi ketegangan. Kita butuh kesejukan, Indonesia harus bangun, ekonomi global susah, ya kan? Tidak gampang. Jadi kita harus bahu-bahu lah. Bukan kita bebek, tapi bahu-bahu. Ya, jadi beliau juga saya kira pemerintah juga butuh kritik, ya kan? Tapi tidak destruktif, ya, tidak menjegal. Saya komitmen dari hari pertama sebelum beliau dilantik, waktu 2014 lah ya, Oktober, saya sudah katakan, saya ucapkan selamat, beliau dapat mandat, saya tidak akan menjegal Bapak karena saya yakin Bapak merah putih. Itu, dan saya pegang kepada komitmen saya. Dalam berbagai kunjungan safari militernya, Presiden Jokowi menjelaskan ia tengah mempersiapkan sebuah narasi keamanan demi menjamin ketentraman dan kenyamanan seluruh rakyat Indonesia. Jokowi juga berpesan, Indonesia merupakan bangsa besar yang sangat plural, tapi terbingkai dalam satu kebinekaan. Untuk itu, bila ada upaya yang ingin memecah belah bangsa, Jokowi meminta TNI dan Polri
untuk tidak ragu bertindak demi keutuhan NKRI. Menurut Jokowi, di masa depan banyak tantangan yang dihadapi oleh bangsa Indonesia, baik tantangan radikalisme, kejahatan illegal fishing, kemiskinan, pengangguran, dan ketimpangan. Tantangan itu bisa datang dari luar maupun dalam, terlebih dalam situasi geopolitik global saat ini. Secara tersurat, kunjungan Jokowi ke TNI dan Polri ingin melihat langsung kesiapan personel dan peralatan untuk menjaga keutuhan NKRI. Tapi secara tersirat, ia memberi sinyal bagi lawan politik Jokowi agar tidak ada yang bertindak di luar garis komando. Terlebih, jika dikaitkan dengan adanya kabar akan adanya demonstrasi susulan 25 November mendatang. Semangat untuk bersama-sama menjaga kemajemukan juga disampaikan Presiden Jokowi dalam berbagai kesempatan. Salah satunya, ia sampaikan saat menghadiri silaturahmi nasional ulama dan doa untuk keselamatan bangsa yang digelar Partai Kebangkitan Bangsa di Ancol, Jakarta. Silaturahmi nasional ulama sendiri bertujuan untuk mendoakan agar negara Indonesia terlindung dari segala macam konflik. Presiden Jokowi mengajak ulama dan rakyat Indonesia untuk menghargai kemajemukan di Indonesia. Indonesia adalah negara besar yang di dalamnya terdapat beragam suku, bahasa, dan agama. Menurut Jokowi, sistem tata negara Indonesia menjamin kemajemukan dan kebinekaan. Karena itu, tugas bangsa Indonesia adalah menjaga agar kemajemukan tersebut terpelihara dan terhindar dari konflik horizontal. Pada hari yang sama, Presiden Jokowi juga bertemu dengan pengurus Partai Persatuan Pembangunan. Presiden Jokowi kembali menebar pesan damai tentang kemajemukan bangsa Indonesia. Presiden Jokowi juga hadir di Rapimnas PAN untuk mempertegas peran PAN sebagai partai yang lahir dari rahim reformasi yang terdepan dalam mengawal Pancasila, NKRI, Undang-Undang Dasar 45, dan kebinekaan. Tim Liputan, Berita 1.